Shalom mahubata haganupan. Horas. Selamat hari Minggu. Bapak Inang Sonai Age Hasoman nama poso nahina holongan ni Tuhan. Ya Tuhan Hanami, selamat datang, selamat beribadah mahubata haganupan. Hanami pe maka tahun, selamat berkabaktian humbani nasyam naman dihuti ibadah on na melalui live streaming. Kuria nahina holongan ni Tuhan, bani minggu at penaparlobeon, malas uhurta, halani doma 70 tahun, seksi nama poso mangidangi itongah-tongah ni GKPS. Halani ai, irayahon hitado sadarion, pesta ulang tahun seksi nama poso. Anjaha, hanami seksi nama poso do na mangidangi. Tema kebaktiata sadarion aima hasadaon pakon pangidangion namar buah. Pakon topik mingguan, aima merjaga-jaga ibagas mangalo-alo parohni Kristus. Anjaha ambilan ibuan hon Risna Saragi. Andohar ipasu-pasu Tuhan haganupan hita janah Tuhan ma namar mulia. Sonari puka hita ma ibadah ta riap mahita jongjong. Pasirsir hita uhurta marhite mertonggo hita secara pribadi mangindo pangurupion hubani Tuhan humbani ibadah ta sadarion. Amin. Haleluya o 466 maka tahun ringgas hita marhorja asetorsa marhasonangan goluh taon. Halani sirsir dotong Tuhan ta memberi gogo hubata. Dodingkon hita sanggaman dodingon masuk ma barisan prosesi. Ringkas hita marhoja asetor samar hasonangan goluh taon. Sirsir dotong Tuhan ta memberi gugulau marhorja ubat taon. Nai mada tongon amin sai saut matsoni. Nai mada tongon amin sai saut matsoni. Dodingkon hita ayat paduahon. Horjahon marosuni asedapo tanpa pasu-pasu horjamui manggar-gar nasinari jana tong-tong ihasomani Tuhan tain. Nai mada tongon amin sai saut matsoni. Nai mada tongon amin sai saut matsoni. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoh on. Amin.
Aisonondo holong nuhur ni nebata bani dunia on. Pala do anak ni nasasadain iberehon. Ase ulang mago genup na persaya bani. Tapi ase hageluhan nasadokah ni dokah ni bani. Aina mago do hita halani dosa, tapi paluah Tuhan in marhite holong apa hidup ni uhur ni. Bagah-bagah ni do masaut nuan. Aina riap do hita nuan pakon Tuhan in. Puji janah do lingkon hita ia, bani hotak hamulyaon ni napasingin. Monang do hita rap pakon si. Maluah do hita hubani tahini si bolis in. Eta saksihon hita magaluh pambahenan ni nabagal janah jagia. Tuhan Yesus Kristus parsaut ni bagah-bagah ni nebata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martong gomahita. Ham ale Tuhan si mada holong na tarsulur in. Pujian nami do ham halani holong munda begal in. Ondos ibahen ham itong atong nami berita malas nyuhur begal do parsaut ni bagah-bagahmu bani tanoh on. Terlebih maai hubani na poso itong atong ni kuriamu. Na saya itong iramot kon ham. 70 tahun manuan seksi na poso jongjong. Janah manggindangi itong atong ni kuriamu ke KPS. Ham do na patalup kon tangan nami, pikiran nami, rosi gogoh nami mangidangi ham. Terpuji magoranmu ale Tuhan. Sangap janah jagiah maham itong-atongan ni dunia on. Amen. Hundul ma kuria. Tongon sangap janah jagiah do nai batata. Halani ai megah uhurta laho mangalo-alo rajata nasangapin. Sumbah kon hita puji-pujian hubani. Halani iya do si panobus jolmain. Doding kon hita haleluya 310 tolu ayat sada das hubani tolu. Humbai pulau ge banua satar boge do terus doding kon hita. Humbai pulau ge banua saitar boge do terus doding nama puji Tuhan si panobus jolmain. Puji ma Tuhan puji ma Tuhan. Doding kon hita ayat paduahon. Hagarupana i surga pasangaponai bata kapandoring dosinea ilomeridai bata gloria puji ma Tuhan puji ma Tuhan. Sorry dadu ni Tuhan ta hormat bani nai bata. Haganu puji-pujian ondos bani nai bata. Doding kon hita ayat patoluhon. Sorry dadu ni Tuhan tak hormat bani nai bata. Haganu puji-pujian ondos bani nai bata. Gloria puji
riap mah hita jongjong. Martonggo mahita sapatkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham ale Tuhan, roh hanami menrogop hulobe-lobemu, takas doi buto ham isi hanami, rosi ahane bagas uhur nami marsada-sada. Roh hanami mamboban buratni uhur nami halani buai dosa, iboban hanami in hulobe-lobemu, janah mangarap ase pahapung ham malakah nami mendalani goluh nami. Ham o Tuhan, maidop maham ban nami jolma pardosao. Tanda nisut kon tapi hotop dohana mama baru bani husip ni tanam ujung ni gabelalap lembang panorang nami rosi uhur nami pek lang ope si pambelo si hanami bani parentahmu Maruhur na pondok jana hurah mambai sada haputusan taridah opein bani pargoluhan nami. Ujung ni gabe gatinan ma harosuh nami sandiri hasa iparhotongon hanami. Lang ope martoruh di uhur hanami ilobe-ilobemu. Idingat hanami nuan orang tua nami sidiana setong makaholongi hanami marhite holong nalang marsitik gati hurang hormat hanami jana epes uhur nami mandopakon sidia ham o Tuhan ipoto hanami do tangan mudu sidia napa gudang-gudang kon hanami Sonai dolo age keluarga nami nalegan nagati porlu soporlu banami halani bueni halilian nami idahon ni hasoman somana pande jana pentar hanami hape urang ope makaholongi hanami bani sindohor nami Tuhan holong maham nami sai pahapung hama uhurna selaku siut kon ham taluk margolu hapas singon doha nami tapi gati ope sungsam persahap nami pangabak nami pe gati mambahin tubuh borit niur marlambin-lambin lalap hanami pator sahon hauhuron nataluk romban bani rosuhmu holong maham ban nami Tuhan uhur bumbang gati mambahe hanami moleng-oleng urah manangion hata naso margagan uhur gigi apa dom-dom pe gati lang lopas sumban nami hotop do irajai surah-surani uhur hanami ham ale Tuhan holong maham ban nami Tuhan holong maham ban nami sai pahapung hama uhur nami Tangar hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi anggo au marpalaho hita ibagas saliharon, songon iya ibagas naliharin sawardo hita sama hita, anjaha ipaborsi darah ni Yesus anak niin do hita humbani segala dosa. Ibagas holong ni nebata
doma isasap haganuk dosata, halaniai patridakon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu, asangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Hurun undul ma kuria. Domma tongon isasap Tuhan Yesus dosata. Age pegati malembang uhurta, anggo holong ni seng ongga mubah mangidahita. Semar pangulaki dotong uhur ni mangidahita. Halaniai, amen hon hita panobusan na iberi hubata, dodingkon hita haleluya, 384 ayat sada das hubani 2. Saitong hupi kiri pambahenankin simbe dotong ganuk tiki seng margaganin dodingkon hita. Gijang uhur apalate seng marontiin, uhur dom-dom ganuk ari saena roh doin, dodingkon hita ayat paduahon. Riap mah hita jongjong. Saksion hita mah hapor sayawan tain,
songon na sinaksioni haganup halak na persaya bani sab tanah on. Au persaya bani na bata bapa, pargogo nas tarimbang, nama no palangit pakon tanah on. Au persaya bani Yesus Kristus, anak nini bata nasadai, Indo Tuhanta, nanti dibukon si Maria, sangga nape haliapan, marhite tondina pasing. Nama naron naparngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, matean jahitanom, turun nagodar toru, mulak manggolu humbani namate, bani yari patoluhon, naik ku surga, anjah hundul siamun ya bata bapa, pargogon nasa tarimbang in, hunjai maya mulak magira, laho manghumi halak na manggolu pakon nadop mate. Aho persaya bani tondina pasing, bani kuria persadaan na pasing in, persauran ni segala na pasing in, bani asapan ni dosa, bani parpuhon yakula, pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul ma kuria. Sonari das mahita panorang acara khusus naparlobe manaksi hontonah pimpinan sinode GKPS. Napaduahon membasa puisi ha jongjonganku. Napatoluhon persembahan kor humbani nama poso, napa opatkon ting kuria, napa limahon tonggo pangapition.
Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun Ma Bani Nasyal. Selamat ulang tahun Humbani nama poso GKPS papi 70 tahun pon. Hanami Humbani keluarga Panca Sipayung Inang Meirani Boru Purba. Pakon sadani Ombah Solideo Jusano Sipayung. Sonarion Hanami berdomisili di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Perkenalkan goranku Ece Merkurius Damani, sonari tading Ipangururan Kabupaten Samosir. Au aktif melayani Inamo Poso GKPS Padang Bulan Aima mulai tahun 2014. Kami mulai bergabung dan aktif di Nama Poso GKPS Padang Bulan sejak tahun 2008 sampai tahun 2018. Ya, 10 tahun kurang lebih kami bergabung dan aktif di Nama Poso GKPS khususnya Padang Bulan. Kami sangat merasakan banyak hal yang kami dapat yang berdampak kepada kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Nama Poso GKPS Padang Bulan, itu membuat kami lebih siap. Bahkan dengan adanya juga pembinaan, pemuritan di Nama Poso, membuat kami lebih kuat juga menghadapi kehidupan kami, termasuk di dunia kerja dan di masyarakat. Au sangat bersyukur Boy bergabung pakon seksi Nama Poso GKPS Padang Bulan. Hal ini memang Boy do pelajaran nah huda pothon sadoka au melayani i seksi Nama Poso. Perlu bimai, au semakin menanda Tuhan, semakin bertumbuh di bagas Tuhan. Nampak duahon aima au Boy marparsauran pakon boto, pakon sanina, Humbani latar belakang yang berbeda, sehingga au Boy mengerti, jangan memahami dan menghargai perbedaan satu sama yang lain di dalam Tuhan dengan tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Janah bahat ope manfaat secara pribadi nah huda pothon han seksi Nama Poso GKPS Padang Bulan. Aktif di Nama Poso GKPS Padang Bulan membuat kami juga semakin siap menghadapi dunia rumah tangga. Dengan berbagai suka dan duka yang kami alami, kami sudah semakin siap dan matang karena kami sudah banyak diisi di Nama Poso GKPS Padang Bulan. Nih, harapanku buat Nasiam, Haganupan, Nama Poso GKPS Padang Bulan tetap semangat melayani, jana ulang marnaloja mandalan hon nama dear hasih pesi patah sama naloja, tapi persaya mah anggone bata manorih janah mangidah sampai kedalaman hati kita. Tetap semangat melayani sesi Nama Poso, jadi tunas nama jengis ijape Nasiam Mariana. Harapannya untuk Nama Poso GKPS Padang Bulan, tetaplah semangat, kompak terus, dan semangat melayani. Tetap diingat juga perkuliahan, jadi seimbang antara perkuliahan dan pelayanan. Teruslah berkarya, tetaplah setia dalam pelayananmu. Semangat Nama Poso GKPS Padang Bulan. Maju terus Nama Poso GKPS Padang Bulan. Dadah. Shalom, dadah. Horas, horas, horas. Hajong-jonganku. Pada harmoni dentingan dawai gitar, memenangkan kita Allah Sang Pemurah. Ku cari jati diriku yang sulit kutemukan selama ini. Aku dan egoku yang telah menghalanginya. Bani lur-lurni, rangguani inggo. Tarboge audo dear layak ni Tuhan. Hupindahi isedo diriku. Naso ongga donamin mago. Lingot bani hisap
apa sura romban. Kini aku berada pada kategori dewasa. Dewasa fisik, habitat dan lingkunganku. Namun hatiku acap kali bermanja kekanak-kanakan. Imanku masih berkutat pada teori. Nuan, domma magodang idahon au, magodang bani akula, sonai parhasomanonku. Tapi uhurhu gati madanak poso, hapor sayaonku, lang ope tardalan kon au. Ya Tuhan, ku punya banyak angan-angan, melayani Engkau tanpa pamrih apa-apa. Namun aku masih sering mengeluh, menyalahkan orang di sekitarku dan bahkan orang tuaku. Oh Tuhan, buei donamin surah-suraku, mangidangi ham, lang halani uli. Tapi gati ope holsohan uhurhu, huparna lang sindohor age nama torasku. Di sekelilingku kupandang ragu, kuangkat kaki namun sesungguhnya tak mampu. Keraguan ini membuat aku tak mampu stabil. Kurancang besar namun kurawat kurang. Persaingan do huidah ilambungku, si holman langkah nini uhuru tapi lang tolap. Ganggang ni uhur mambain au lang tolap. Mamukah boy tapi menramotkon hurang. Itulah aku sebagai orang muda. Walau ku tak peduli keterbatasan itu, ku tahu Tuhan ingin aku lebih kenal dalam, agar aku memilikinya sempurna. On maau selaku nama poso, age namin seng hagalekonku nama no Tuhan au. Ay nasi holdo uhur ni Tuhan, ase lambin orot au. Ase persimada gok au bani Tuhan. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Ketika paham itu datang ku tepis. Bersamamu aku semakin memahami arti hidup yang indah jika aku melayani. Guham maau mengihutkan bokasmu, pature-ture hauhuron songon podahmu. Aidiaran doau sadari i rumahmu, marimbang seribu ari bani ianan nalegan. Horas songon parmahan nagopas anjahai sah marayak ianan hatubuhan ni Tuhan Yesus. Ipadas hanami selamat Natal pakon selamat ulang tahun seksi nama poso GKPS papi 70 tahun kon sadarion. Sondang nahumbani nebatama napalihakon uhur pakon hapor sayonta bani panorang Natal on mames tahun ulang tahun ni seksi nama poso GKPS ikuria on. Ibagas hasangapon hubani nebata pakon dame bani hita jolma. Ipadas hanami ma tonah bani ulang tahun seksi nama poso GKPS sadarion. Humbani tanggal 26 Desember 1950 tolu dan subani sadarion
semangat mames tahun ulang tahun pakon minggu nama poso ai mas semangat partubuh ni Tuhan Yesus. Halani ai songon parmahan dagopas anjahi sah marayak ianan partubuh ni Tuhan Yesus sonai mahoma haganup nama poso IGKPS laho marhasadaun marsaksi apa mangidangi. Songon si Joseph nabulus maruhur laho mandalankon haganup parentah ni nebata pasautkon partubuh ni Tuhan Yesus. Sonai mahoma ipangindon hanami hubani haganup nama poso GKPS. Bani hinabuai ni tantangan pakon peluang na ipasirsir duniaon bani nasyam balur sinasyam maai ibagas bulus nyuhur mangajam kon gogoh pakon kuasa ni hata ni nebata. Gabe nama poso penggerak kemajuan manasyam. Gabe nama poso GKPS sitiruon pakon naringgas marhorja apa melayani ma nasyam. Bani panorang haposoon ion doskon nebata do hubani nasyam kesempatan pakon pasu-pasu partonduyon. Halanya ipataridakon nasyam mah haganup potensi na humbani nebata marhite bue pelayanan pakon hasaksian bani kuria apa masyarakat. Dingat nasyama sonaha nebata mapargogohi juak-juak ni nama poso. Songon Jesaya, Jeremia, Timoteus, pakon bue nama poso naligan nama bahen saut apatalar harosu ni nebata. Nasyampe ipake pakon iparguguhi ni batado laho mandalankon pakon makorjahonai haganupan. Selamat marmalas nyuhurma bani hari ulang tahun nama poso GKPS papi 70 tahun kon hubani nasyam haganupan. Tuhan mamasu-masu kita haganupan. Horas.
Putra Peranginangin pakon Inang Amelia Boru Haloho pakon 2 Niombah. Sidea pindahun ke KPS Bandar Seribu Sukadame Resort Mardinding. Sidea masuk hu sektor tolu. Jana yung tengah nami dokin keluarga na baru mendaftar na pindah ase Roma Hulu Beon untuk patanahun diri pakon pengurus sektor pakon perwakilan PMJ. Nah, selanjutnya ima kewajiban akhir tahun. Dohorma panorang ni lopuson tama tahun 2020 halaniai marsi pasingatan mahita bani kewajiban ta tengah-tengah kuria bani iuran seksi persembahan bulanan diakon sosial tok riat pakon nalegan boy sukun bani pengurus sektor ni be jawal pemakin gereja boy tur kita ibas kortes penting ta pakon pasal perduiton anggo adong nasihol si sukunon pakon sihol si patakaskon boy sukun hu PMJ ta. Na manggidangi bani 10 Desember untuk KMBI aima situa untung suseno MTH. Minggu siang aima pendeta Jamie Raya Saragi. Pakon kebaktian minggu sore aima evangelis Jeniwu MTH. Pakon Hanami Zon mengatakan pakon mengontang nasiam untuk hadir ibagas Natal Nawaposo na ipamasa bani hari Sabtu siah Desember na ipukah pukul 8 janahan nami pe mangarak duru nami asi Rohman siam Bapak Inang abang anak sekolah minggu pakon alumni Nawaposo asiruk may tabar kebaktian ibagas Natal Nawaposo janahan nami homa mangataon terima kasih bagal bani pengurupan na siam bani tonggo bani dana na bere na siam benami ase lambintara barita ma gorani bata maritehon Natal Nawaposo jana sadarion dong do bajar nami na terakhir penggalangan dana terakhir untuk Natal nami jana boy tur kita kini darat adong bajar buah adong dewek binator pakon adong nitak jadi boy urupina siam hanami ase boy hita mangan tiki Natal ati ya. Sunai meting tingta sederion. Terima kasih. Ya, sonari patandahon diri nasiam lobe, ay mana baru pindah ku Kuriaon. Ya, terima kasih. Shalom. Salam. Horas Bapak Inang senaige hasoman ATP adek nami nama poso. Ya, patandahon hanami diri nami. Au margoran Andi Putra Peranginangin. Inang irumah Amelia Boru Haloho. Anami pindah hun kuria GKPS Bandar Seribu Sukadame jana tading sonari i perumahan Citra Wahana Tolu Tanjung Anom. Sonaima perkenalan singkat uban nami. Terima kasih. Iya, nyombah dua tani. Iya. Horas mabat haganupan. Hanami Jemaat GKPS Padang Bulan. Malah suruh nami menjalona siam roh pindah ku Kuriaon. Jana menurut ya PMJ masuk mana siam sektor tolu. Masih sektor tolu. Hal ini domba 2 anggota sektor tolu. Tetanggana siam kol ijai. Jadi domu hujai kegiatan-kegiatan kuria wajib do idalah kok kita. Ay mana parlobe markebaktian minggu dokosiai pertonggoan setiap hari minggu hari Jumat baru mengikuti kegiatan di Bapak anggo parinangon mengikuti kegiatan wanita tiap hari Selasa
Apakon adoko kewajiban domu hubani ting apakon ni seksi hori. Ai kewajiban tadu ai IGKPS Padang Bulanon. Asena siampe tunduk ma rosi idalakon na siamma hujai. Jana namangihut bani haganuk situasi itongah-tongah ni kuriain si pertanggung jawab doh mahita agi ibani hasomata melalui sosial apakon ni malas niuhur. Ase arap hur nami marhitehon ni nadok pindah na siam huga KPS Padang Bulan lambin tambah ijon pagurini kuliah dapat hanami homa buah-buah ya namadiar humbani na siam. Ay mapangarapan nami jana haganuk kuriain makatahon selamat bergabung mahu KPS Padang Bulan andohar hita sadahu kudian nyari jana terpuji ma gorani Tuhan. Jana hanami pengurus sektor tolu maka tahun salinari selamat bergabung di KPS Padang Bulan khusus nih sektor tolu sektor betani jana holi jalo hanami nomor HP nasiam asih pamasuk kanami nasiam hu sektor haminang asih pamasuk hu grup ni inang hu grup ni bapa homa asih dom hujai beri nasiam holi nomor HP nasiam asih haganupan kegiatan rosi namasa tongah-tongah ni kuriain dapat nasiam beritani. So nai menahur nami jana marhitehon ni nadok margabuk kita ijon sadama hita ibani malas nyuhur apakon pusok nyuhur nalaho ya marhorja itongah-tongah ni kuriain. So nai marate ni perhangir nami jana yotakanami haganuk PMJ rohulubion mewakili kayak jematin manalam sidia. Ya, terima kasih, Mak. Pasada hita uhurta, martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami na gori atas, roh doha nami baniarion hulubi-lubemu Tuhan, laho mamuji pasangapkon goranmu. Tuhan, ijon hanami juak-juak mulau martonggo, bani hadirion ni nama poso itongah-tongah nami kuriamu GKPS Tuhan. Sehama tong-tong napaliharhon, janah mambuan nama poso ikuriaon, jadi kuriana tunduk pakon marparsauran humbamu Tuhan. Martonggo doho maha nami bani pimpinan nami sinode GKPS pakon pengurus nama poso baik tingkat resort pakon jemaat. Sehama nama kasomani pakon mangaromoti sidea. Ase lambin semangat makorjahon tugas pakon tanggung jawab ni sidea. Bantu hama sidea Tuhan, hama na mengiring-iring lakah ni sidea. Ase merdalan idalanmu Tuhan. Martonggo doho maha nami humbani kebaktian naya dongkon i gereja namion. Humbani kebaktian KMBI minggu siang ibadah sekolah minggu pakon KMS apa haganup kegiatan-kegiatan naya dongkon i gereja namion Tuhan. Porsaya doha nami lang halani gogoh nami boy mardalan ganupan kegiatan ibadah i gereja namion. Tapi Tuhan do namar diar layak janah namar parsoran bani nami Tuhan. Tuhan, martonggo doha nami homa untuk perayaan-perayaan Natal nalau ya dongkon di gereja namion. Baik Natal seksi sekolah minggu, seksi inang, seksi bapa, pakon seksi nama poso, pakon haganup kebaktian-kebaktian Natal nalau ya donghon. Totap maham itongah-tongah nami Tuhan, beri hama hikmat bani panitia, pakon pelayan nalaho mandihuti perayaan Natal. Jana hama na totap mambuan lakah ni kuriamu lau marayahon Natal bani tahunon. Martonggo doho maha nami untuk pekerjaan dan pelayanan PHMJ pakon majelis Padang Bulanon Tuhan. Saya hama namang gom-gom sidea ase makorja ibagas nadear janah memang lau mamuji pakon pasangapkon goranmu Tuhan. Iberi hama ben isidea holong niuhur laho mangidangi pakon tetap tuguh bani pelayanan ni Tuhan. Bapa, bani mingguani boto hamdo adongdo anak-anakmu na marulang tahun Tuhan. Dia tetu pama Tuhan bani umur na baru na ibereham bani sidea.
Janah iu murda baruai, martonggo dohanami ase tongtong sidea mardalan, bani harosuh ni uhurmu. Ase lambin gati sidea, marasahon kerinduan pakon malas ni uhur laho mamuji pasangapkon goranmu. Sonarion Tuhan, ibu toham dohanami laho mengadongkon pemilu, ramoti hama capres, atap cawapres, pakon haganup lembaga-lembaga nalau ipilih bani bulan Februari tahun 2024 ai Bapa. Ase isi pena terpilih Tuhan, boy mambuan bangsa pakon negara on, hubani hasuksesan ilobian niari. Martonggo doho mahanami, bani rapat sinode nalahau ya dongkon silup keluar mingguan Tuhan. Saya ben hama rapat ai jadi rapat na menghasilkan keputusan terbaik untuk GKPS Hulobian Niari. Nalaho merencanakan rencana kerja anggaran tahun 2024. Tanganmu ma namang gom-gom uhur sidea, ase memutuskan keputusan na terbaik tanpa membuat egonisan diri. Tuhan, hanami martonggo bani pangapohon nalau ya dongkon irumah ni keluarga Bapa Jamurdin Sinaga. Pakon partongguan pangapohon nalau ya dongkon. Ase hama Tuhan, nalau mangapoh keluarga ai Bapa ase keluarga ai podas tarapoh. Martonggo doho mahanami humbani nyombah nas marsikolah openi Tuhan. Ramoti hamma sidea Tuhan, humbani nyombah na si holmanori hihorja pakon nai bagas haboriton Bapa. Sehamma maka somani juak-juakmu haganupan. Porsaya dohanami Tuhan, ai hamdo tongtong mangaromoti, janah maka somani hanami ikuriaon. Janah lang ibereham otikpe hanami merasa sendiri, halani hamdo namar parsoran ibagas goloh nami. Iboto hanami do Tuhan, bahwasana hanami jolma namar dosa do humbamu. Sasap hama dosa namion, ibagas goran ini bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus, jalo hama tonggo elek-elek namion. Amin. Si holma jalo onta ambilan nama dear, tangihon hita dilo nine bata. Pateleng hita pinggolta laho manangar hataniin, mendoding hita haleluya 400 ayat sada das hubani 2. Idilo Tuhan ne batata haganuk kuryaniin dodingkon hita. Tuhan nai batata haganuk kuryani ase manjalo adua nabi nobat di Kristus tadi honmani lodi patelek hamba pingonmu urang manusia lodi bayu jumli panorammu. Saya jalo maganum hatani, saya buhai hamba uhurmu. Dodingkon hita ayat paduahun. Sejauh maganum hatani, saya buhai hamba uhurmu. Sonai omage sinondangi, kitmaban kabe sulumu. Tadi horma elori, pateleng hamba pinggolmu. Ulang manosa lolidomi, bayu jumni panorammu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah, di dalam Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu yang boleh Engkau izinkan kami boleh merasakan dan menikmatinya ya Bapa.
Bahkan kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan mengizinkan anak-anak-Mu, kami semua untuk bisa berkumpul pada saat ini ya Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan segala hidup kami berkenan kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, agar biarlah ya Tuhan apa yang Engkau rindukan, apa yang Engkau ingin sampaikan, benarlah ya Tuhan kami bisa mendengarkannya dan boleh ya Tuhan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang pakai anak-Mu ini ya Tuhan, agar bisa memberitakan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Mahubata Haganupan. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh si Bondoding di awal tadi, bahwa dalam rangka pesta nama poso Sadarion, jadi Hanamima nama poso nama ngidangi Sadarion. Dan perkenalkan, namaku Risna Yenseri Boru Saragi Munte, Mama Boru Sinaga, asal gereja dari GKPS Buntupane di Kisaran, dan saat ini sedang bekerja di Medan. Ya, Bapak Inang Pakon Hasoma nama poso, ayat ambilan hita mingguan diambil dari Markus 10 tolu ayat 24 das hubani ayat 37. Markus 10 tolu ayat 24 das hubani ayat 10 das hubani ayat 37. Riap mahita membacanya secara responsoria. Au membaca ayat 24, Bapak Inang Pakon Hasoma nama poso membaca ayat 25, Sonaima das satorusni. Markus 10 tolu ayat 24 das hubani ayat 37. Paroni anak ni jolmain padua halihon. Tapi bani ponorang ai, dop salpu sitaronon ondi, manggolapima matani ari, anja seng marsinal salbe bulan. Dop ai idahon nisidea ma anak ni jolmain, ro marhite hombun marhasoman hagogohon, apa hasangapon bagal. Tapi humbani hayu arain, maguruhon hanima usihani ai. Anggo martunasi ma pusukni anjaha luar bulungni, iboto hanima dohor ma partahunan milas. Sitong do na huhataon on banima, seng anjay salpu na sansunduton, anggolang lobe masa haganupan ai. Tapi anggo ari apa panorang ni sengdong na mamboto ai, age malaikat inagori atas, age anak ni jolmain pe sobali bapain. Usi doai songon bani sadahalak, nalaho hutano nalegan, ita di kondo rumani, ibere kuasa bani juak-juak ni, ganup marsi horjahon horjani be, anjaha si jaga labah iparetakon ase marjaga-jaga. Anjaha ulang maju pasi hanima tarpodom, bani naroai ia sopong. Ya, amin. Sahalinari husapa, shalom Bapak Inang Pakon Hasoma nama poso. Shalom juga isapa hanami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Ya, Bapak Inang, Pakon Hasoma nama poso, kalau kita lihat dari urutan perjanjian baru yang ada di Alkitab ini, di mana Injil Markus merupakan urutan kedua setelah Injil Matius yang ditulis oleh Markus, yang disebut juga oleh Yohanes. Dan pada pasal yang ke-13 ini merupakan khotbah
tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ini merupakan percakapan antara Yesus kepada murid-muridnya sewaktu mereka di Bukit Zaitun. Itu bisa kita lihat pada Markus 13 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Jadi ini merupakan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya ketika di Bukit Zaitun. Dan ini juga merupakan perkataan Yesus sebelum akhirnya Yesus akan ditangkap. Itu ada pada pasal yang ke-14 tentang rencana untuk membunuh Yesus. Dan pada nats ini kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tentang kedatangan anak manusia. Dan untuk bagian yang kedua yaitu tentang berjaga-jaga dan berdoa. Tentang kedatangan anak manusia, di mana akan adanya tanda-tanda ketika anak manusia itu akan datang. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Di mana dikatakan pada ayat 24 merupakan tanda-tanda akan kedatangan anak manusia yang nantinya. Tapi pastinya ini belum terjadi saat ini. Dikatakan tanda-tandanya itu matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan bercahaya lagi. Bahkan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Ini tanda dan ini belum terjadi. Karena ketika sudah terjadi pastilah sudah akhir zaman gitu. Jadi ini belum terjadi tapi ini sudah Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sewaktu percakapan mereka di Bukit Zaitun. Di mana kita tahu kalau matahari, bulan, bintang mereka menyinari cahaya mereka pada waktu mereka masing-masing. Seperti ketika di pagi hari matahari mengeluarkan cahaya supaya kita tahu akhirnya membedakan kapan waktunya pagi hari, kapan waktunya siang hari, kapan waktunya malam hari. Gitu. Dan ketika matahari, bulan, bintang, mereka tidak lagi memancarkan cahayanya, itu berarti bumi ini akan gelap. Kegelapan akan menyelimuti bumi ini. Dan ketika bumi ini akan gelap, kita tidak tahu kapan itu waktunya lagi, jam berapa sekarang. Gitu, karena sudah gelap gitu. Tapi karena ada cahaya ini kita tahu membedakan, oh sekarang waktunya sudah mulai malam karena sudah mulai gelap dan sudah mulai muncul bintang-bintang di langit seperti itu. Dan hal ini bisa kita lihat, bisa saja Tuhan akan mengembalikan kembali keadaan bumi seperti semula, seperti Tuhan menciptakan bumi di awal, seperti di Kejadian 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya gitu. Jadi bisa saja ini Tuhan akan mengembalikan kembali bagaimana keadaan bumi di awal ketika matahari, bulan, bintang sudah mulai tidak bercahaya lagi. Jadi kegelapan mulai menyelimuti bumi ini. Dan ketika tanda itu akan tiba, ketika tanda itu akan terjadi, maka semua orang akan melihat kedatangan anak manusia di dalam awan-awan, dalam kemuliaan dan dalam kekuasaannya. Di situ bisa kita lihat ada pada ayat yang ke-26 dikatakan kedatangan anak manusia dalam awan-awan, dalam kekuasaan dan dalam kemuliaannya. Selanjutnya mengenai kedatangan anak manusia, itu ternyata kedatangan anak manusia berhubungan juga dengan diri kita sendiri, berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan juga dengan kematian kita. Di mana ketika kita nantinya akan meninggal, entah hari ini atau 1 jam lagi, atau besok, bulan depan, kita nggak tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Dan ketika kita akan meninggal, apakah kita sudah yakin bahwa kita akan masuk ke surga? Apakah kita sudah yakin bahwa Yesus sudah menyelamatkan hidup kita? Itu perlu kita pertanyakan. Karena itu berhubungan juga dengan kedatangan anak manusia juga. Karena ketika kita sudah meninggal, pertobatan tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi waktunya untuk bertobat, karena kita sudah meninggal. Dan Bapak Inang bisa saja juga ketika kita tentang akhir zaman itu bisa saja kita tidak akan melaluinya. Karena tidak tahu akhir zaman itu kapan tiba. Bisa saja hari ini kita meninggal, akhir zaman itu masih lama lagi. Jadi bisa saja kita tidak akan melalui ataupun tidak akan sampai kepada akhir zaman itu. Gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa memastikan apakah kita benar-benar sudah hidup dalam Tuhan sebelum menanti akan tentang kedatangan Yesus itu. Seperti pada perumpamaan pada pohon ara, kita bisa lihat pada ayat yang ke-28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara gitu. Di mana seperti pohon ara yang menunjukkan tanda-tandanya. Ketika pohon ara mulai mengeluarkan tunasnya, ketika bunganya sudah mulai bermekaran, maka pohon ara akan menunjukkan bahwa sudah mulai waktunya untuk musim panas.
Itulah tanda-tanda yang disampaikan oleh pohon ara, yang ditunjukkan oleh pohon ara. Ketika musim panas, dia akan mengeluarkan tunasnya, bunganya akan mulai bermekaran. Gitu. Hal ini juga mengatakan bahwa ternyata semua ada masanya, semua ada waktunya. Seperti pohon ara yang menunjukkan tanda-tandanya, begitu jugalah dengan kedatangan anak manusia, juga akan menunjukkan tanda-tanda. Supaya akhirnya kita bisa mempersiapkan diri kita. Supaya akhirnya kita bisa menjamin hidup kita apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan atau tidak gitu. Lantas, kapan kedatangan anak Tuhan itu? Kapan kedatangan dan waktunya itu akan tiba? Apakah ada yang tahu? Walaupun dulu pernah kita dengar tahun sekian akan kiamat, di tahun sekian segala hal gitu. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada waktunya gitu. Dan ternyata Bapak Inang, kita bisa lihat pada ayat yang ke-32. Dikatakan bahwa ternyata tidak satu orang pun yang mengetahui kapan waktunya itu akan tiba. Bahkan malaikat-malaikat di surga dan bahkan Yesus sendiri pun sebagai seorang anak yang dalam inkarnasinya sebagai seorang manusia pun juga tidak mengetahui kapan waktunya itu akan tiba. Demikian juga yang diharapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika percakapan mereka dan juga kepada kita yang membaca tentang firman ini. Supaya ketika kita melihat tanda-tanda ini yang sudah disampaikan pada ayat yang ke-24 tadi, hendaklah kita segera mengetahui bahwa kedatangan Tuhan itu akan tiba. Dan untuk bagian yang kedua yaitu tentang berjaga-jaga dan berdoa. Yesus memberitahukan bahwa ternyata dalam kehidupan ini akan banyak sekali tantangan, kesengsaraan, cobaan-cobaan, masalah-masalah yang akan kita hadapi. Bahkan yang sedang kita hadapi secara pribadi masing-masing. Pasti berbeda-beda masalah yang kita hadapi. Dan pada Markus yang ke-13 ayat 2, Markus 13 ayat 8, bahkan Markus 13 ayat yang ke-22, kita bisa lihat adanya tanda-tanda yang sudah terjadi. Dan bahkan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami saat ini. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-8, dikatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Berarti tanda-tandanya apa? Akan terjadi peperangan. Ini sudah kita alami, bahkan yang sedang terjadi kita ketahui. Adanya peperangan dengan Rusia dengan Ukraina, bahkan yang sedang terjadi peperangan antara negara Israel dengan Palestina, ini sedang terjadi. Dan Alkitab juga mengatakan akan terjadinya peperangan bangsa melawan bangsa. Selanjutnya juga dikatakan akan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi juga sudah kita alami, sudah ada yang terjadi. Pada tahun 2004 terjadinya tsunami di Aceh, banjir longsor yang ada di Palu, Donggala gitu. Itu juga sudah terjadi. Dan mungkin di beberapa tempat yang tidak ketahui juga sedang mengalami gempa bumi ataupun bencana-bencana alam. Dan ada juga dikatakan tentang wabah, penyakit, dan kelaparan. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa kita sudah pernah melalui dan bahkan mengalami COVID-19 yang telah menimpa dunia, bukan hanya Indonesia, dunia gitu. Di tahun 2020, di mana kita secara pribadi berjuang untuk terus menjaga kesehatan. Bahkan gara-gara COVID ini kita mencoba untuk akhirnya menjauhi kehidupan sosial kita. Kita fokus dengan kehidupan diri kita sendiri gitu. Itu sudah kita alami. Bahkan juga dikatakan pada ayat yang ke-22 akan mulai munculnya nabi-nabi palsu. Munculnya Mesias-Mesias palsu yang mencoba untuk mengatakan bahwa mereka lah Mesias. Bahkan yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Membuat kita akhirnya percaya betul enggak dia itu Mesias. Padahal sudah dikatakan oleh Tuhan gitu di ayat yang ke-24 bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah langit, matahari, bintang akan mulai tidak bercahaya lagi. Jadi sampai sekarang itu belum terjadi, berarti belum ada waktunya kedatangan anak manusia. Walaupun kita tidak tahu apakah besok akan terjadi atau tidak seperti itu. Dan bahkan kita bisa lihat pada Markus 13 ayat yang kedua, bait suci yang akan runtuh. Itu percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Inang, Pak Konhasoma Nama Poso, tanda-tanda yang terjadi ini memang sudah kita alami, bahkan yang sedang kita alami saat ini. Dan biarlah tanda-tanda yang sedang kita alami ini
semakin memurnikan hati kita, semakin mengevaluasi diri kita. Kita semakin menyadari apakah kita sudah benar-benar layak di hadapan Tuhan atau tidak. Dan ketika kita sudah jatuh dalam dosa, biarlah kita semakin memperbaiki diri kita dan menyadari bahwa Tuhan, aku sudah berdosa. Tuhan, aku sudah tidak layak bersama denganmu. Tapi bukan akhirnya mengurung diri kita, tapi mencoba untuk akhirnya memohon pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dan Tuhan melayakkan kita. Dan memohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. Yesus juga menginginkan agar kita ternyata tidak hanya memikirkan diri sendiri. Seperti yang tadi di COVID, ketika kita melalui COVID-19, kita banyak ini menjauhi kehidupan sosial kita. Kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Bahkan orang terdekat, jauh-jauh, jangan dekat-dekat sama aku. Langsung sensitif kita pada waktu itu kan gitu. Nanti kalau ada orang ngomong, tutup mulut segala hal gitu. Dan kita mulai mencoba menjauh dan kita tidak menyadari bahwa orang lain juga membutuhkan pertolongan gitu. Dan Tuhan menginginkan bahwa kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita jangan hanya fokus mempersiapkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan menginginkan bagaimana kita juga melihat begitu banyak orang di luar sana yang terabaikan, yang terkucilkan, yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan untuk kita akhirnya membagikan kasih Tuhan itu, Injil Tuhan itu kepada banyak orang yang masih belum mengenal itu. Karena Tuhan harapkan bukan hanya kita yang bisa merasakan kasih itu, tapi biarlah banyak orang, bahkan banyak bangsa, banyak negara yang semakin mengenal akan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan terlebih dahulu. Dan tentang berjaga-jaga juga dapat kita lihat Bapak Inang Pakon Hasomana Maposo pada ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Di mana bahwa ternyata tidak seorang pun yang mengetahui kapan hari dan waktunya Tuhan itu tiba. Di sini dikatakan pada ayat 32 sampai 33. Dan seperti juga pada 1 Tesalonika 5 juga dikatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Nah, kalau kita ibaratkan pencuri, kalau mau datang kan gak pernah bilang-bilang, Risna, aku besok mau mencuri ke rumahmu ya, siap-siap kau. Gak pernah dikatakan seperti sama pencuri kan gitu. Si pencuri mengatakan, justru dia akan diam-diam, dia memantau kita. Kapan nih waktunya si Risna ini lengah, kapan nih waktunya si Risna gak di rumah dan segala hal. Pasti dia akan memantau, dan ketika kita lengah, dia akan datang, dia akan masuk untuk mencuri. Karena dikatakan bahwa waktunya Tuhan akan datang seperti pencuri gitu. Pencuri yang tidak tahu kapan waktunya akan tiba gitu. Dan berarti ini bisa kita katakan bahwa Tuhan akan datang di waktu yang tidak terduga, di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Bisa saja ketika kita siap ataupun di waktu juga yang ketika kita terlena. Masih lama kok waktunya Tuhan, nantilah ya Tuhan aku bertobat. Atau nantilah ya Tuhan masih pingin dulu aku menikmati kehidupan dunia ini, nantilah gitu. Kan gak terduga kan kapan aja gitu. Jadi Tuhan memperingatkan bahwa bersiap-siaplah, berjaga-jagalah setiap saat. Karena tidak ada yang tahu kapan waktunya itu akan tiba. Malaikat di surga pun tidak tahu kapan waktunya itu akan tiba gitu. Seperti juga pada perumpamaan seorang tuan yang hendak bepergian gitu. Di situ ada bisa kita lihat pada ayat yang mulai dari ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian. Seorang tuan yang hendak bepergian, misalnya entah keluar kota atau jauh gitu. Jadi si tuannya ini berpesan kepada hambanya atau kepada pekerjanya supaya dia tetap mengerjakan tanggung jawabnya, tetap mengerjakan pekerjaannya walaupun tidak ada tuannya yang memantau. Tapi mereka tetap harus mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Supaya ketika pun nanti tuannya kembali, tuannya tetap melihat, berarti pekerjaku ini tetap standby, pekerjaku ini tidak tertidur, ataupun pekerjaku ini nggak terlena gitu. Jadi ketika tuannya balik, tuannya pun menginginkan supaya pekerjaannya itu tetap berjaga-jaga gitu. Dan kita juga bisa belajar karena waktu tuannya itu tiba pun dikatakan tidak tahu kapan waktunya tuannya itu akan tiba. Ada pada ayat yang ke-35. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Nah, bila manakah tuan rumah itu pulang, tidak tahu kapan. Jadi bisa saja juga tuan rumah itu akan pulang pada pagi hari, pada siang hari, atau tengah malam ketika para pekerjanya ataupun hambanya sedang tertidur, bisa saja di situ tuannya pulang. Atau pada pagi-pagi buta gitu. Tapi intinya si Tuhan terus berpesan, berjaga-jagalah.
Berjaga-jagalah untuk menyambut tuannya tiba. Supaya ketika tuannya tiba, ada nih yang membukakan pintu untuk akhirnya menerima tuannya supaya masuk kembali ke dalam rumah itu. Kita juga bisa lihat pada perumpamaan seorang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kita bisa belajar juga tentang itu, di mana ada pada Matius yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Nanti kita bisa di rumah kita bisa baca tentang Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang 5 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di mana gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan minyaknya. Sehingga ketika penantian mereka akan mempelai sorgawi, yaitu Yesus Kristus akan tiba, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu gentar gitu. Udah mau datang mempelai ini, aduh pelita kita udah mau habis gitu. Enggak gitu, tapi mereka siap gitu. Karena kan tidak tahu kapan mempelai sorgawi itu akan tiba. Jadi mereka standby, tidak seperti si gadis yang bodoh, mereka tidak membawa persediaan mereka. Jadi ketika mempelai sorgawi datang, si gadis yang bodoh itu sudah mulai khawatir. Bisa nggak minta pelitamu persediaanmu karena sudah mau habis gitu. Tapi si gadis yang bodoh, yang bijaksana mereka nggak perlu takut kapan waktunya tiba, entah 2 hari lagi Tuhan Yesus tiba dan segala hal. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Nah, Bapak Inang, kita juga seperti ini. Ketika nanti misalnya ada saudara kita yang mau datang, dihubungi nih ke orang tua kita. Besok kami datang ya ke rumah, mau bertamu gitu. Tapi nggak dikasih tahu kapan datangnya gitu. Entah jam 1 pagi ya atau jam 3 siang kami datang ya, nggak dikasih tahu gitu. Tapi apakah kita cuma bilang ya udah datang ya gitu. Tapi kita tidak mengerjakan apapun. Pastinya kita akan mengerjakan ada hal yang bisa kita kerjakan. Misalnya masaklah aku besok supaya ketika misalnya nang udah aku datang ada yang bisa dimakan mereka, ada yang bisa aku hidangkan. Ini makan ya gitu. Atau aku siapkanlah dulu kamar dan segala hal untuk mereka istirahat gitu. Jadi mau tengah malam mereka tiba-tiba datang, kita nggak sibuk lagi. Tunggu ya, kami masak dulu makanan atau bentar ya kami siapkan dulu tempat tidur. Nggak lagi kita sibuk ke situ lagi. Tapi bagaimana ketika tamu kita datang, oh silakan, kami sudah menyiapkan ini, sini silahkan dinikmati dan segala hal gitu. Seperti itulah kita juga yang diharapkan oleh Tuhan Yesus gitu. Supaya kita terus berjaga-jaga, kita terus standby, mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan anak manusia itu. Dan dalam berjaga-jaga, dalam menantikannya itu, lantas apakah kita harus berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Ya udahlah, waktu Tuhan akan tiba, aku diam, mengurung diri, terus mengurung diri, tidak perlu melakukan aktivitas lagi. Ternyata Bapak yang nampakkan Hasomana Poso tidak harus tidak begitu juga gitu. Tapi dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita juga harus bekerja, kita juga harus terus mengerjakan aktivitas kita, sambil juga kita harus memastikan apakah kita sudah lahir baru. Apakah kita sudah benar-benar menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Kita harus pastikan, benar enggak ya Tuhan bahwa aku sudah hidup di dalam Engkau. Benar enggak ya Tuhan bahwa aku sudah menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamatku. Harus kita pastikan. Dan ketika kita sudah memastikan itu, kita juga sudah siap dalam menyambut kedatangan Tuhan. Selain itu apa yang perlu kita lakukan? Selain mempertanyakan dan memastikan lahir baru kita juga harus terus berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar ketika ada butuhnya, aku berdoalah, Tuhan aku lagi ada masalah, aku berdoa. Berdoa bukan hanya ketika kita ada maunya saja. Berdoa bukan ketika kita ada ingin yang mau kita capai baru kita berdoa. Tapi yang Tuhan inginkan juga adalah setiap saat kita harus berdoa. Karena kita tahu bahwa berdoa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doalah kita bisa bercerita, Tuhan kayak gini kehidupanku, atau Tuhan aku bersuka cita karena aku bisa seperti ini gitu. Jadi berdoa pun bukan hanya ketika kita menyampaikan keluh kesah kita saja, tapi ucapan syukur kita pun kita harus berdoa. Jadi yang Tuhan harapkan adalah kita juga harus terus berdoa dalam setiap saat dan menjadikan doa itu sebagai hubungan kita yang intim, yang intim bersama dengan Tuhan. Karena dengan berdoa juga kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan, semangat untuk akhirnya kita bisa kuat dalam menjalani tantangan-tantangan kehidupan ini. Karena dalam hidup ini kita nggak akan bisa lepas dari tantangan-tantangan ataupun masalah.
pasti akan terus ada. Tapi kita akan bisa menjalani itu semua dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa itu juga kita akan bisa menjalani itu semua. Dan lantas apalagi yang perlu kita lakukan selain kita memastikan kehidupan lahir baru kita dan berdoa. Ternyata Bapak Inang kita juga perlu tetap hidup dalam rohani gitu. Terkadang seringkali kita berbeda apa yang kehidupan kita ketika kita di gereja dengan kehidupan kita ketika kita di luar. Misalnya, susah kali kalau yang sudah dikatakan harus mengasihi, di gereja dikatakan mengasihi. Kulihatlah temanku di luar sana, gak suka aku nengok dia, gak bisa aku mengasihi gitu. Atau di gereja dikatakan kita harus berintegritas, harus hidup kudus. Tapi di luar berbeda, kita mengikuti arus tapi bukan menantang arus gitu. Tapi yang diharapkan adalah kita juga harus tetap hidup rohani. Apa yang kita dapatkan di gereja, bagaimana kehidupan kita ketika di gereja hidup kudus, begitu juga lah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nama poso yang kuliah, bahkan kita yang bekerja, kita juga harus tetap hidup kudus sebagai apapun profesi kita masing-masing gitu. Itu yang Tuhan harapkan juga. Dan dalam Lukas yang ke-21 ayat yang ke-36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tapi berdoa juga, dikatakan seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tapi kita juga harus terus berdoa. Menjalin komunikasi kita yang intim dan intens bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan menjadikan doa itu sebagai nafas kita. Ketika kita bangun di pagi hari, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih pagi hari aku dikasih kesempatan lagi untuk hidup satu hari ini. Walaupun simpel tapi kita menyadari bahwa ternyata kita butuh Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan kita menikmati lagi satu hari itu. Walaupun tidak harus ada masalah baru kita datang sama Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih dan segala hal juga boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Dan hal ini juga berhubungan dengan kesengsaraan yang kita alami tadi. Kesengsaraan yang masih terus kita alami, yang dalam kehidupan ini tidak tahu kapan akan terjadi gitu. Biarlah kita tetap kuat menghadapinya dan terus berjaga-jaga dengan tetap terus mengisi kehidupan rohani kita. Terus setia melayani Tuhan dan terus membaca firman Tuhan. Karena tanpa firman itu kita tidak akan berarti apa-apa. Firman itulah yang akan menguatkan. Firman Tuhan itulah yang akan mengajari. Bahkan firman itu yang akan menasihati kita. Agar apa? Agar kita terus hidup dan berkenan kepada firman yang sudah kita baca. Yang sudah sama-sama yang disampaikan Tuhan juga kepada kita. Dan Bapak Inang, Pak Konhas sama nama Poso, seperti saat ini kita juga sedang memasuki Advent yang pertama. Advent yang pertama yang dalam tahun gerejawi, di mana kita tahu Advent yang pertama bahwa kita akan akan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Memperingati kelahiran Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa, yaitu Natal. Kita akan menyambut hari Natal. Dan yang kedua, kita juga akan menyambut hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Advent itu bukan hanya sekedar perayaan Natal, tapi kita juga harus berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan biarlah bukan hanya di masa-masa Advent ini saja kita berjaga-jaga, tapi sebenarnya setiap saat, meskipun tidak akan lagi sudah selesai bulan 12, di tahun depan masuk lagi, walaupun tidak lagi masa Advent, bukan berarti kita tidak perlu berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu adalah setiap saat dalam kehidupan kita, bukan hanya di masa-masa Advent saja gitu. Karena kembali lagi tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan itu akan tiba. Seperti yang dikatakan pada Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semua dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dipesankan juga di sini bahwa apa yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan
hanya ingin dilihat oleh orang saja. Aku harus bersikap baiklah supaya orang lihat, ih bagus sekali si Risne ini, dipuji-puji. Bukan seperti itu. Tapi dalam setiap saat, makanya tetap hidup rohani, mengerjakannya itu semua untuk Tuhan, bukan agar dilihat oleh manusia. Begitu juga dengan kita, nama Poso GKPS Padang Bulan. Nah di usia kita yang 70 tahun ini, bisa dibilang bukan usia lagi yang anak-anak, yang atau remaja, muda gitu. Bahkan sudah dikatakan usia yang sudah lanjut usia bahkan gitu. Sudah mulai rentan sebenarnya gitu. Biarlah kita juga nama Poso supaya tetap terus semangat gitu. Kita terus semangat karena kita masih jiwa-jiwa muda. Jiwa-jiwa muda ya sering dikatakan sebagai penerus bangsa ini gitu. Bahkan sebagai penerus gereja ini. Kitalah orang-orangnya. Kita juga harus terus semangat dalam setiap kehidupan kita. Melayani Tuhan tanpa henti selagi masih dikasih kesempatan gitu. Karena ketika kita sudah tidak nama Poso lagi, tidak akan lagi dikasih kesempatan untuk melayani di nama Poso gitu. Jadi selagi ada kesempatan kita terus semangat melayani Tuhan gitu. Kita juga harus terus berintegritas. Ini juga penting berintegritas gitu. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bagaimana kehidupan kita di gereja, seperti itu juga lah kehidupan kita di luar. Sebagai profesi kita apapun gitu. Tidak berbeda, aku di gereja harus hidup kudus, di luar ya bisalah dikit-dikit melawan arus. Bukan seperti itu gitu. Tapi bagaimana akhirnya kita harus sama gitu. Kita terus berintegritas, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, biarlah semuanya itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu di tengah-tengah perkuliahan kita gitu. Teman-teman kampus kita, bahkan dosen-dosen kita, bahkan kita juga yang bekerja, biarlah rekan sekerja kita, bahkan atasan kita, ketika pun melihat kita, mereka melihat, ternyata ada Yesus, ada Kristus hidup di dalam diri kita. Jadi mereka semakin melihat, oh ya kayak gini memang ya kalau anak Tuhan ya gitu. Memang benar-benar berbeda gitu. Dia berani untuk untuk mengatakan tidak ketika dia tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu. Dan mari kita tetap terus berjaga-jaga. Seperti pada tema kita, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus. Begitu juga dengan kita, biarlah terus kita berjaga-jaga dalam setiap saat, setiap waktu. Karena kita tidak tahu kapan dan bagaimana waktu Tuhan itu akan tiba. Semuanya masih misteri. Hanya Bapa yang di surga yang mengetahui. Dan ketika pun nanti waktu Tuhan itu akan tiba, biarlah kita sudah siap. Jadi ketika waktu Tuhan itu tiba, Tuhan ini aku sudah siap. Bukan lagi dikatakan, bentar ya Tuhan, aku belum bertobat. Bentar ya Tuhan, belum kupersiapkan diriku. Atau belum kuisi tangki rohaniku. Bukan lagi gitu. Jadi ketika kedatangan Tuhan sudah tiba, Tuhan aku sudah siap. Bukan lagi sebentar ya Tuhan, sebentar ya Tuhan, tunggu ya Tuhan. Tidak ada lagi kata tunggu dan sebentar ketika memang sudah Tuhan waktunya Tuhan itu akan datang gitu. Jadi biarlah kita terus berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita juga bisa menjadi orang yang berintegritas, bahkan bisa menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang, bisa membagikan Injil, menceritakan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Sehingga benarlah bukan hanya kita yang menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, tapi banyak orang juga yang bisa membagikan itu, yang bisa mendengarkan kasih Tuhan itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat memasuki Advent, selamat terus berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah ketika waktunya Tuhan sudah tiba, kita bisa terus tetap setia bersama dengan Dia dan melayani Dia terus. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, Engkau menyatakan, Engkau mengatakan bahwa kami harus terus berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika pun kami berjaga-jaga Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami terus dengan kuat, dengan terus setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan menolong kami supaya kami bisa kuat dalam menjalani kehidupan ini, dan kami tetap terus hidup kudus di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami bisa belajar bersama-sama. Kiranya hidup kami terus berkenan kepada-Mu dan Engkau yang menolong kami Tuhan, supaya kami terus bisa
hidup berkenan kepada Engkau saja. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami terus menyerahkan dan terus belajar untuk berserah penuh hanya kepadamu. Di dalam putra-Mu Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ngapain itu? Paimai patupu hita galanganta, tangar hita malobe hata nine bata nagabe onjolan bata lau manggalang. Mambahen nama dear apa na marsi bere-bere ulang ma halupahon na siam ai. Ai galangan na sonaido iha rosuh kon nai bata. Sonari yondos kon kita ma galanganta. Irik mardalan galangan mendoding hita ijon hubuan Tuhan nagabe galanganku. Ijon hubuan Tuhan nagabe galanganku.
Riak mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata, hamdo simada goluh nami, apa haganup na adong ban nami. Terima kasih ma bani panupakio muban nami. Iparorot jane parmudu-mudu hamdo goluh nami. Pasu-pasumu langong gamarna soh ijalo hanami. Natang si bagalan ay maparsaut ni bagah-bagahmu marhite Yesus Kristus. Anakmu nagabe si paluah ban nami. Yondoskan hanami do galangan nami, nagabe hite nami, marondos jana terima kasih. Tongon langsa diaon, marimbang buini pasu-pasumu na ijalo hanami. Uhur nami na borsi, jana bulus mandopakon ham, inma manggoki bilangani. Ham ale Tuhan, jalo hamma galangan nami on. Galangan nami on, ondus marikamu Tuhan, nagare hite nami, doa terima kasih, doa suratan, garup pasu-pasumu, uhur na borsi, manggoki bilangani. Ham ale Tuhan, martarima kasih doha nami bani haluahon nadop ondos ni tongah-tongah nami. Sir-sir doham gabe jolma, ase lopas hanami humbani rahut-rahut ni tanah on. Gabe tinopa na baru mahanami bagas Kristus nadop tubuhin. Jalo jana hagoluhkon hanami main. Gabe si pangapiti ban nami rosi das ari magira. Pasu-pasu hamma homa nama poso itonga-tonga ni kuriamu. Bere hamma pangarosion na bayu rosi pakapor sayaon na toguh. Mangirikon dalan haluahon in. Magodang anja matoras masidia. Jana tarpasu-pasu malakah ni sidia. Gabe parhitienmu itongah-tongah ni dunia on. Hamba panami na inagori atas, say nama pasing magoranmu, say Roma harajonmu, say saut maharosu ni uhurmu, inagori tongahon, songon na inagori atas. Bere hama ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoma namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bawai ham hu parlajuan, palwa hamma hanami humbani pangago. Laho manasiam jana, pindahi nasiam mana madear, ulang mana jahat, ase mangguluh nasiam, ase tongon majahoba, naibata zebaot hasoman nasiam, songon na hinatahon nasiam. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. I pasu-pasu anjay parorot Tuhan na batama hita. I sondangkon Tuhan na batama bohini hubata.
jana maido mauhurni mangidah kita. Ido pak ko Tuhan ne batama bohini hubata, jana ipa sorak mademeni bani toditabe. Amen. Malas uhur domma boi mardalan ibagas nader ibadahta. Sonari ibere hanami panorang mertonggo secara pribadi. Tandani terima kasih ta humbani Tuhan domma boi mardalan ibagas nader ibadahta on. Amin. Bapak Inang sonai age hasoman nami nama poso ase ulang mitor itadikon hita inganan nibe ase riap mahita marayahon acara pesta ulang tahun seksi nama poso. Paimadas hita acara khusus ulang tahun pesta nama poso mendoding hita Shalom. Sonari Bapak Inang, age sonai hasoman nama poso, das mahita hubani acara perayaan ulang tahun nama poso na papitu puluh tahun kon. Iontang hanami na siyam aserohu lobeon, na mewakili seksi Inang, Aima,
Inang Situa Martina Girsang. Humbani Inang Boy Rohulobe. Nama wakili seksi Bapak Aima Situa Jasudi Damanik. Iontang Hanami. Nama wakili seksi Inang Aima Inang Situa Martina Girsang. Asero Hulobe. Mewakili seksi Bapak Aima Situa Jasudi Damane. Pengantar majelis jemaat diwakili Bapak Situa Surya Abadi Sembiring. Mewakili nama Poso Dalahi Aima Mikael Purba. Mewakili nama Poso Daboru Aima Grace Damanik. Pembimbing nama Poso Yontang Hanami Homahulube. Pakon Ketua nama Poso Anggi Sumbayang. Sahalinari, nama wakili alumni nama Poso Aima Bapak calon Situa John Sugiat Girsang. Sonari Dodingkon Hita selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga
Sonari ucapan selamat ulang tahun mewakili seksi Inang Situa Martina Girsa. Mewakililah. Ya, jadi puji Tuhan kalau pada hari ini kita mengucap syukurlah kepada Tuhan ya. Karena pada hari ini adalah pesta pemuda yang ke-70 tahun. Seperti yang sudah dikatakan Parambilan tadi, sudah 70 tahun berarti sudah lansia ya. Tapi pada kesempatan ini kami dari seksi Inang mewakili keseluruhan mengucapkan selamat pesta nama Poso Mahubani Nasyam. Saya pasu-pasu Tuhan lambin bertumbuh di dalam Tuhan, khususnya untuk kalian yang pemuda. Pastinya kalian di sini umumnya mahasiswa ya. Tujuan utama kalian datang ke Medan ini pastinya untuk kuliah. Tapi namun demikian tetaplah kalian mengandalkan Tuhan. Tetaplah di dalam kalian belajar, di dalam kalian bekerja, semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui seksi nama Poso khususnya di GKPS Padang Bulan ini. Jadi terima kasih kepada seluruh panitia untuk hari ini yang sudah pastinya sudah merloja-loja lah. Sudah tahulah saya bagaimana itu perjuangan kalian sampai menuju ke puncak acara hari ini. Baik permusik, pandoding, kor, yang manortor, semua ya pengurusnya. Untuk Anggi sebagai ketua pemuda ya, jangan merloja-loja. Tetaplah andalkan Tuhan ya Pak ya. Di dalam kepemimpinanmu di periode ini di nama Poso di KPS Padang Bulan. Dan juga yang lain kami harapkan ya, pemuda yang lain juga jangan hanya ketika pesta pemuda ya banyak datang. Tapi juga di kegiatan kalian lah. Di hari Rabu biasanya ya, datanglah. Tapi kami minta lah, karena dulu baru saya pun pengurus ya di pemuda ini. Cobalah kalian manage waktu kalian. Jangan sampai tengah malam. Karena orang tua pasti akan gobir. Nah aduh, masalah lang mulak. Nah itu umumnya itu orang tua. Karena apa? Karena kami sayang kalian. Ya. Jadi cobalah ke depannya. Kalau masuk jam 8, 2 jam pun udah cukup itu. Jam 10 udah pulang. Ya Nang ya Bapak ya, semua yang pemuda yang ada di gereja kita ini. Jadi sekali lagi kami dari semua seksi dan yang mewakili mengucapkan sekali lagi selamat merayakan pesta nama Poso. Saudara Mak, terima kasih Mak. Dia tetupa Humbani Inang, Sonari mewakili seksi Bapak. Jadi yang pertama ya, saya itu bukan situa. Itu yang pertama. Jadi kepada nama Poso GKPS Padang Bulan, saya mewakili seluruh Bapak GKPS Padang Bulan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 ya. Jadi mohon maaf saya agak cerita sedikit. Saya dulu juga aktif di pemuda GKPS. Dan kalau zaman kami dulu ada namanya BKS, Badan Kerjasama Pemuda. Jadi sekota Madya Medan ada pertemuan-pertemuannya melalui pertandingan olahraga sehingga sesama pemuda GKPS bisa saling kenal. Kalau nggak salah banyak juga akhirnya jadi pasangan suami istri karena saling kenal sesama pemuda GKPS. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh pemuda, tetaplah berkarya, tetaplah berbuat untuk pemuda.
tidak ada ruginya, justru untungnya yang akan kalian terima ya. Ya, saya bukan nyombongkan diri. Saya dulu memang pengurus pemuda mulai dari tingkat jemaat sampai tingkat resort. Mudah-mudahan ya kalaupun tidak semewah orang, saya masih bisa menyekolahkan anak sampai sarjana 3 orang. Berarti dari sana bisalah diterjemahkan ya. Artinya, sekali lagi kami sampaikan, tidak ada ruginya ikut di pemuda. Yang ada malah untungnya. Itu aja tambahan. Terima kasih. Dia tetupa Humbani Bapa Sonari mewakili seksi nama Poso. Humbani Mikael Purba. Ya, untuk selamat ulang tahun untuk seksi nama Poso. Semoga kedepannya seksi nama Poso makin solid, makin kompak, dan makin takut akan Tuhan. Ya, dia tetupa Sonari Humbani Ketua nama Poso ilanjut Holi Humbani Pembimbing nama Poso. Shalom mahubata haganupan. Ya, selamat ulang tahun Humbani Hita, seksi nama Poso, khususnya nama Poso GKPS Padang Bulan 70 tahun kon. Biarlah kiranya melalui pertambahan usia ini, tambah juga iman kepercayaan kita kepada Tuhan, kiranya kita semakin diteguhkan dalam pembelajaran kita, dalam usia muda kita. Biarlah kiranya kita ke depannya semakin semangat, semakin solid, kita terus mau belajar dalam usia muda kita. Biarlah melalui pelayanan kita pun kita beroleh pertumbuhan rohani, seperti firman yang sudah disampaikan tadi. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui apa yang boleh kita laksanakan setiap minggunya. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Ya, mewakili pembimbing muda nama Poso di seluruh dunia, GKPS di seluruh dunia, nami katakan selamat ulang tahun Bani nama Poso, nama Pitu Puluhon. Ya, saya dohar seperti visi kita tetap melakukan gerakan rohani di mana saja, di rumah, di tempat kos, di kampus, tempat kerja, ya supaya ada perubahan untuk kemajuan negeri kita menjadi lebih baik sebagaimana apa yang difirmankan Tuhan. Jadi tetap semangat dan tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun Bani Nama Poso. Terima kasih. Dia tetupa. Nah terakhir Humbani PMJ Bapak Situa Surya. Ya, terima kasih Ma. Jadi Humbani Nasiam Pembimbing pengurus nama Poso. Selamat ulang tahun Pakon Nasiam Haganuk nama Poso. Sotabi age pelang pita orang tua Taijon hanami ma mewakili orang tua teneh sebagai majelis ulang merhahurangan perasaan nas halalina konai doa marsalaman. Jadi pangindoan nami lumai boge hita ambilan daripada seni karisna anjah Bang Andri sebagai paragenda teneh lang nabotoh mungkin tahunon masih dia terakhir gabe naposo ni kuria naidah moholi bani tahun 2024 ya jadi andohar parpudi nasiam nama poso ham homa marambilan inang songonai si Andri maragenda ailang sada kebetulan. Jadi saya merasa kalian bisa kenal sama karisna ya, sama Bang Andri. Biarlah melalui kesaksian mereka, kalian juga bisa mengikuti bagaimana pertumbuhan iman mereka, pelayanan mereka, Hubani Nasiam. Aima pangindoan nami, sahlinari, Hubani Anggi Sumbayak, tetaplah semangat ya Bang. Ada Bang Alpen yang terus membimbing mewakili majelis. Terima kasih Hubani Haganup dukungan ta sebagai kuria Hubani Naposotni Kuriata. Selamat ulang tahun Hubani Nasiam. Adong nakonai kesan ni Bang Jesri. Nakonai anggo itorih kita kesaksian ni parguru saksi ni Kristus na tahun 30 sada. Aipukah Hubani nama Poso. Jadi parguru saksi ni Kristus dimulai dari orang-orang yang muda yang mencintai Tuhan Yesus. Kiranya spirit itulah yang menjadi milik kalian. Kami percaya pemuda GKPS Padang Bulan ada Yesus sudah di dalam hatinya.
ada Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam hatinya, dan itulah membuat kalian terus bisa semangat melayani sampai kapanpun Tuhan izinkan, seperti yang disampaikan Kak Risna tadi. Langna boto atigan panorang, selama masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Terpuji ma Tuhan, selamat ulang tahun pa 70 tahun kon, Tuhan Yesus memberkati. Dia tetupa ihaton hanami hubani haganup pihak nadoma terlibat bani perayaan ulang tahun seksi nama poso sadarion. Baik hubani Bapak Inang masih ngomong Bapak Inang age sunai hasoman nama poso si parambilan si parmusik AGP singer. Sonai ma rangkaian acara ulang tahun nama poso GKPS Padang Bulan On. Nai bata masu-masu. Shalom. Shalom. Tugas-tugas ku bata. Sinode jemaata ipukah kita jam 12.45 teneh. Holi patugas kanami jam 3 hitamangan. Ipukah kita pukul sada hurang saparopat. Yondos kon hanami